balik lagi bareng saya Ando, dan sekarang saya mau cerita tentang gimana akhirnya udah bisa tinggal di sini, udah bisa kuliah di Melbourne, di The University of Melbourne, Australia. Kesan pertama ketika di sini adalah pasti kayak tinggal di negara maju, terus fasilitas pasti lebih baik, terus sistem transportasi juga lebih bagus, dan juga cuaca juga pasti banyak gitu cuacanya, kayak ada 4 musim yang biasa kita 2 musim. Dan sekarang setelah kayak tinggal 8 bulan di sini, yang dari bulan Februari terus sekarang udah Oktober, sekarang ngerasa kayak oh gitu, kayak ternyata banyak banget sih hal-hal yang bisa dipelajarin gitu. Salah satunya kayak bagaimana saya bisa adaptasi di sini, kayak tinggal di sini, saya tinggal di lumayan cukup di tengah kota, di CBD, di CBD-nya Melbourne gitu, nggak jauh dari kampus, terus nggak jauh dari hiruk pikuk. Jadinya masih agak sedikit sih, agak mirip-mirip Jakarta, cuman tetap lebih sepi, nggak lebih banyak orang dan juga sebagainya. Tapi paling kayak seperti orang Asia atau orang Indonesia seperti pada umumnya pasti agak shock, pasti bahasa lah ya, bahasa masih harus diadaptasi setiap hari gitu. Apalagi yang conversation yang sehari-hari yang kita nggak biasa di Indonesia, ataupun saya pribadi nggak biasa ngelakuin itu gitu. Tapi mau nggak mau di sini kan harus kayak berbahasa Inggris, kuliah juga berbahasa Inggris, terus aktivitas juga berbahasa Inggris, jadi kayak itu harus diadaptasi. Terus cuaca, sekarang cuaca yang 4 musim dengan pakaian yang berbeda-beda setiap hari, jadi kayak harus menyesuaikan, harus sering-sering cek aplikasi ataupun cek weather, cuaca gimana hari ini, jadi bisa menyesuaikan pakaiannya. Itu sih cara adaptasi, dan juga cara kayak makan gitu, makanan juga semuanya harus disesuaikan. Terus kalau balik lagi ke studi, ke masalah kuliah, gimana adaptasinya itu, pertama kali kuliah di sini masih masuk kelas, masih orientasi di kampus, masih ketemu teman-teman, ketemu dari banyak banget negara-negara yang satu kelas, satu fakultas gitu. Dari Asia ada, dari luar Eropa juga ada, Amerika juga ada. Terus itu nggak bertahan lama, cuma 3 minggu. 3 minggu perkuliahan di kelas, mengalami rasanya kayak diskusi di kelas tuh enak banget, seru, karena kayak anak-anaknya tuh kalau di sini nggak tahu ya, mungkin di sini tuh kayak jiwa kompetisinya tuh ada banget gitu. Jadi kalau dosen nanya apa langsung kayak jawab cepet, teman-teman kayak antusias gitu. Itu nggak bertahan lama, cuma 3 minggu. Dan setelah itu saya harus mengalami kuliah online bersama dengan teman-teman yang ada di Melbourne. Di sini sih sama, di kampus-kampus yang ada di Melbourne. Kita harus kuliah online di kampus, di rumah aja, melalui Zoom, melalui sosial media yang ada, email dan sebagainya gitu. Memang ada hal yang harus disesuaikan, banyak banget yang harus disesuaikan lagi, karena harus kampus juga menyesuaikan dengan teknologi mereka, terus kita juga harus menyesuaikan dengan kita yang nggak bisa diskusi yang terlalu banyak, karena lewat Zoom tuh sepertinya kayak ada delay dan sebagainya, jadi kayak kurang enak kalau diskusi gitu. Caranya paling mengadaptasinya lebih ke kalau ada waktu untuk keluar gitu dengan teman gitu, di luar jam kuliah, langsung keluar, maksudnya kayak diskusi dengan teman, study group di luar waktu gitu. Meskipun kemarin sempat lockdown, sempat restriction gitu, kita harus ikutin pemerintah juga di sini. Intinya sih harus kalau ada waktu untuk bisa keluar bersama teman untuk study group sih keluar. Dan yang paling enak di sini memang environmentnya sih, karena cuacanya enak banget. Terus di sini banyak banget taman, karena di Victoria ini, di provinsi di mana Melbourne ada itu, terkenal dengan kayak kota 1000 taman ya kan, ya nggak sih, kayak taman tuh di mana-mana ada. Jadi dan kalian untuk jalan kaki ke taman juga udah enak banget gitu. Jadi itu sih yang kayak bikin enaknya tinggal di luar negeri, itu bisa nggak cuma terfokus, kalau jalan-jalan tuh bingung kemana, kayak ke mall gitu, terus kayak kemana gitu, kayak nggak monoton gitu. Tapi kalau di sini tuh banyak banget taman yang bisa kita datengin untuk belajar, untuk kayak piknik, untuk sharing sama teman-teman, semuanya itu enak banget sih yang di sini. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa karena sekarang kampus di sini di University
of Melbourne harus kuliah online, dan dikarenakan karena pandemi, dikarenakan COVID-19, lockdown juga restriction yang ada di pemerintahan di sini membuat kita mahasiswa itu merasa ketidakpastian atau uncertainty yang harus kita hadapi selama berkuliah di sini, selama berkuliah online. Dan itu tentunya berdampak banget dengan kondisi baik fisik maupun mental gitu, mental kita sebagai mahasiswa. Dan tapi di balik itu semua kampus tetap berusaha memberikan fasilitas yang maksimal untuk mendukung atau menyokong kita agar kita lebih bisa tetap bertahan dan survive, dan di tengah masa pandemi kayak gini gitu. Kita pun seperti kasarnya kita berusaha untuk dipulihkan gitulah oleh setiap fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Mereka memberikan kayak fasilitas academic support, academic skills, lalu ada juga mental health, resources, psychologist dan sebagainya. Itu semuanya diberikan online. Jadi kalau mahasiswa yang membutuhkan, kalian bisa kayak minta langsung baik secara video call atau phone call biasa gitu, atau bahkan email kayak memberitahukan bagaimana keadaan kalian. Kampus tuh sangat provide semua sih, jadi membuat kita bisa beradaptasi di tengah masalah ataupun di tengah kondisi uncertain pandemi seperti ini gitu. Jadi intinya baik dari setiap yang diberikan kampus, fasilitas-fasilitas ataupun setiap teknologinya, semuanya memang diadaptasi semua sih untuk kampus dan kita juga sebagai mahasiswa. Jadi kampus untuk terus bisa memaksimalkan kita sebagai di sini untuk tetap bersemangat gitu, untuk tidak gampang menyerah dan mungkin merasa sendirian gitu di tengah kondisi seperti ini. Khususnya kami, sebenarnya saya sebagai international student sangat-sangat dibantu sih dengan setiap fasilitas yang ada di kampus. Gitu sih kurang lebih pengalaman di Melbourne selama 8 bulan ini, yang mungkin agak sedikit berbeda karena awal-awalnya mungkin akan merasakan kuliah di kampus, tapi karena pandemi ini, karena kondisi yang berat ini harus akhirnya online. Tapi semua itu kayak tidak mengurangi sedikit pun rasa bahagia, rasa bangga bisa berkuliah di luar negeri, bisa tentunya membawa nama baik Indonesia di luar negeri, di Australia, dan tentunya untuk bisa akhirnya dapat berkontribusi lagi balik ke Indonesia untuk menjadi pribadi yang lebih baik secara pribadi maupun secara pendidikan, bisa lebih termotivasi lagi untuk membangun negeri dengan apa yang sudah saya dapatkan di sini berkuliah di University of Melbourne. Itu aja kurang lebih yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman yang sekarang bermimpi ataupun bercita-cita untuk bisa berkuliah di luar negeri dapat mewujudkan impiannya, tentunya dengan setiap persiapan, dengan setiap usaha-usaha yang kalian berikan. Dan percayalah bahwa kalau ada niat dan usaha yang baik, pasti akan ada hasil yang baik juga. Itu nggak akan mengkhianati hasil kalian. Dan itu semua memang harus diawali dengan mimpi, tapi nggak berhenti dari mimpi saja, tapi kalian harus menjalankan mimpi itu dalam kehidupan kalian untuk mencapainya. Gitu, terima kasih sekali lagi Prof. Dedi yang udah mengundang ataupun memberikan waktu bagi saya untuk bisa sharing tentang bagaimana akhirnya sebagai mahasiswa UNJ untuk sharing akhirnya bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa dari LPDP pemerintah Indonesia. Itu aja, tetap semangat dan sampai jumpa.